Tidak ada hadis untuk melarang kita selawat sebelum sembahyang, belum ada saya dapatin hadis. Hanya Allah Ta'ala dengan malaikatnya seluruhnya selawat kepada Nabi kita. Dan dianjurkan kita untuk selawat di mana saja. Tapi cocokkan menurut keadaan. Gimana kita menyocokkan keadaan untuk selawat? Jangan pula di pekan keras-keras kita selawat dibilang orang stres. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini banyak pula yang utangnya ini bilang orang. Apa salahnya kalau kita selawat itu bukan hanya keras biar didengar oleh Allah, di dalam hati kan bisa saja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau mau sholat, mau menunggu-nunggu jamaah itu ya baru keras. Kenapa? Agar didengar oleh orang berjamaah, agar supaya dapat jamaah itu datang untuk berjamaah. Jadi kalau ada nanti orang bilang umpamanya selawat sebelum sembahyang itu bid'ah, ya iya bid'ah. Siapa bilang nggak bid'ah itu? Bilang aja yang memang bid'ah. Mendirikan pesantren ini juga bid'ah. Karena bid'ah itu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi kita. Tapi bid'ah itu ada pembagiannya, ada hasanah, ada qabihah. Ada bid'ah itu keji, tidak boleh kita lakukan. Ada bid'ah itu boleh kita lakukan karena itu menjadi baik bagi kita. Boleh saja kita selawat, apalagi bulan Rabiul Awal itu memang dianjurkan kita untuk bersalawat. Siapa salawat 10 kali pagi, 1 kali malam. Ini dalam hadis, siapa 10 kali salawatnya pagi, 1 kali malam, malaikat Jibril dan Mikail dan Israfil berjanji. Apa kata Jibril? Nanti aku yang mengantarkan dia ke alam surga. Apa kata Mikail? Aku bersujud kepada Allah untuk meminta ampun dosa orang bersalawat itu. Sebelum Allah mengampuni, akan tidak saya naikkan kepala saya. Apa kata Israfil? Aku nanti menyuruh malaikat Jabaniyah agar untuk memadamkan api apabila mereka terlontar ke api. Selawat aja 10 kali tiap pagi dan 1 kali malam. Nah, itulah kelebihan untuk salawat. Tajalla lil qulub, terbayang selalu dalam hati bahwa Nabi Muhammad itu memang menjadi idaman hidup kita di alam dunia dan penolong syafaat nantinya kita manakala di yaumil mahsyar. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, Maulid Nabi itu dikatakan sejarah Nabi kita lahir yang harus kita ceritakan kepada orang banyak dan juga harus kita sejarahkan kepada anak-anak kita agar kita betul-betul cinta kepada Nabi kita. Karena kalau tidak kita sejarahkan, kita tidak ceritakan semua itu kepada anak-anak kita, mungkin dia, karena dia tidak tahu, nggak sayang dan cinta dan tidak kenal kepada Nabi kita. Nah,
Sama dengan kita menceritakan riwayat hidup kita kepada anak. Kadang-kadang kita harus untuk menceritakan riwayat hidup kita kepada anak agar anak itu bisa termotivasi akan dirinya. Ini ada juga kadang-kadang bapak-bapak nggak ingin menceritakan riwayat hidupnya kepada anaknya. Ketika ditanya anaknya, kamu Pak dulu waktu remaja gimana? Kamu Pak dulu waktu anak-anak gimana? Nggak mau. Begitu meninggal, datanglah sang anak. Bapak dulu apa juga kerjanya? Nggak pernah diceritakan sama saya, bilang anak. Apa bilang kawan bapaknya? Itu dulu bapakmu, biar dia nggak mau menceritakan sama kamu, takut dia perbuatan ataupun kerjaannya itu bisa kau tiru katanya. Ya apa pula kerjaan bapak? Dibilanglah semua kejelekan-kejelekan orang tua. Artinya boleh disuruh kita untuk menceritakan riwayat hidup kita kepada anak. Kalau baik bisa ditiru oleh anak kita. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, makanya kita bercerita tentang riwayat Nabi kita itu memang jauh dengan kita cerita hidup, riwayat hidup kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu tidak sama seperti manusia walaupun persis seperti manusia. Satu contoh, Nabi Muhammad itu lahir tanpa ada orang yang melihat. Hanya yang melihat itu yang pertama para malaikat, yang kedua para bidadari. Jadi kalau kita tidak, yang melihat kita adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Kemudian Nabi Muhammad lahir tidak sama seperti manusia. Makanya ada pendapat mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu lahir dibidani oleh Siti Asiyah dan Maryam. Menurut saya salah. Memang dibilangnya dalam Al-Berjanji bahwa wa akhazahal makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai bahan bagi kita bahwa jangan kita sekali-kali mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dibidani oleh Siti Asiyah atau Siti Maryam. Kenapa demikian? Karena ceritanya di dalam Berjanji dengan Surah Al-An'am beda. Apa bedanya? Kalau Nabi Muhammad itu lahir di dalam Surah Al-An'am, apa katanya? Wa wada'atil Iba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa mukahalul uyun. Lahir tidak ada nampak itu. Hanya Nabi begitu lahir sudah tercelak, sudah bersih dan sudah terkhatam. Maka surati wa makhatun, telah terpotong pusatnya dan telah terhitam akan dia. Pajal malam
Sayyidatul Abrar. Pada waktu itu Nabi Muhammad lahir, yang datang menyaksikan Nabi itu lahir adalah pada malaikat-malaikat yang terpilih. Kemudian Nabi Muhammad itu lahir disaksikan oleh para bidadari yang nampak khusus pada waktu itu, satu Siti Asiyah dan satu Siti Maryam. Kemudian Nabi Muhammad itu lahir diberitahukan kepada seluruh ahli langit, ahli bumi dan laut, seluruhnya diberitahukan, diangkat oleh Jibril. Wa arafu biha min ahli samawati wal bihar, memberitahukan olehnya akannya Nabi Muhammad itu oleh malaikat kepada penghuni langit dan penghuni bumi dan seluruh penghuni laut. Semuanya merasa senang pada waktu itu karena mendengar ini Nabi Muhammad lahir. Ada seorang pamannya, siapa namanya? Abu Lahab ya. Abu Lahab. Padahal Abu Lahab ini seorang yang memang sudah ada SK-nya masuk neraka. Di dalam Al-Quran sudah ada SK-nya ya. Tabbat yada Abi Lahab, sudah masuk neraka. Tapi ketika lahir Nabi Muhammad, begitu didengar oleh sang hamba Abu Lahab, diberitahukanlah kepada Abu Lahab bahwa anak saudaranya sudah lahir, dimerdekakannya anak akan hambanya. Hingga sejarahnya sampai sekarang Abu Lahab setiap kali malam Senin sampai hari Senin, Abu Lahab itu tidak disiksa. Kenapa? Karena beliau selalu pada waktu itu juga gembira menyambut lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad itu lahir. Ini baru boleh kita ikut. Pada waktu itu Abdul Muthalib berdoa di Ka'bah untuk menghalau Raja Abraha. Lalu diberitahukan kepada Abdul Muthalib bahwa cucunya sudah lahir. Kemudian pada ketika itu juga Abdul Muthalib langsung lari ke rumah Siti Aminah. Dilihatlah cucunya ini sudah pakai sarung ataupun pakai kain yang datang dari surga. Begitu datang, begitu dilihatnya, diambilnya lah Nabi Muhammad, langsung dibawa ke Ka'bah. Langsung dibawa ke Ka'bah. Apa katanya? Alhamdulillahilladzi hadzal ghulami a'tani. Ini kalau di zikir mulut di bawahnya itu. Kemarin di Ketapang Indah begitu saya bawa, diambilnya langsung serapal anam. Di mana ini Ustaz katanya? Rupanya orang sana pun ahli juga masalah apa ini? Masalah zikir mulut. Ya ayolah,
Malam-malam itu langsunglah berzikir kan. Nah, sama. A'tani ya Allah, alhamdulillahilladzi a'tani, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada aku hadzal ghulam, ini hamba yang itu. Artinya bahwa apabila kita dapat karunia dari Allah, dapat keturunan, maka kita bersyukur kepada Allah. Makanya kita itu kalau sudah namanya anak itu anak laki-laki, disuruh kita azamkan, dan kalau perempuan di ikamat disuruh kepada kita untuk mengazankan dan mengikamatkan. Tapi sekarang udah payah ya, melahirkan pun harus di apa? Melahirkan pun harus di rumah sakit. Gimana mengazankan orang belum suci, payah. Tapi sampai ke rumah ya kita azankan juga. Kemudian Nabi Muhammad itu sama juga seperti kita juga, diayun apa bilang Abdul Muttalib, sallu alaika Allahu ya adnani, Allah Allah ya Mustafa ya Safwatar Rahmani hasabunallah. Tapi tetap dalam kalimat terpuji, diayun Nabi Muhammad dengan kalimat-kalimat pujian. Jadi kita pun mulai daripada lahir anak kita sampai kepada besar tetap dalam keadaan pendidikan yang dididik oleh ibunya dan ayahnya, terutama ibu. Ini cara mendidik anaknya, Bu. Bagaimana kita cara mendidik anak? Jangan kayak orang tua kita dulu. Kade dokter orang tua tak kaya, menganggun ke saya, toko belen pak, kecakon rumah belen pak, pada makuk duruh giat nahan pak, tanganmu rezeki ini dah, menggarismu. Karena dia orang tua kaya mendunggu tangan untuk rezeki, menggaris. Jadi kalau sekarang nggak boleh gitu. Diayunlah anak itu dengan kalimat-kalimat salawat ataupun diayun dengan kalimat-kalimat doa untuk memuji Allah. Apalagi sekarang biar habis jahat anak kita tuh sejak menekolakan kita. Gue hadis kepengku mencencahut kerajaan-kerajona, hadis mencencahut kerajona menunjangi kita. Kita lah lihat kembali ke belakang cara kita memberikan pelajaran. Ini begitu lahir, ambil susu sapi, dikasih sama anak, mendarah daginglah susu sapi tadi. Tidak ada air ASI daripada ibunya diberikan kepada anak, hanya susu sapi. Apa enggak udah besar jadi sapi? Menunjangi moya kejambelen. Nah, menunjangi yang kejambelen kena dah daging lahir dari kadena. Makanya cara mendidik anak ini mulai dari awal nanti. Mengayun kita. Apa salahnya kalau kita bawa selawat? Adam Siti Hawa,
awal wujud nenek itu. Oh, berarti dulu nenek kita Adam namanya. Oleh wafatnya di dalam jodoh, kubah kuburnya di luar kota. Jadi kena 2 kali kita baca anak tertidur. Sekarang enggak. Sekarang ambil ayun yang manjang, masukkan HP, sakitnya tuh di sini di dalam hati. Masya Allah. Kalau sakit hati yang membelen, pengguna PHP, karena pengguna HP, mimpi na HP. Akhirnya begini dah kune anak-anak baik ke bonbon orang mana, kupuk orang mana, tangis terus. Jika menesa HP na anaknya minta baik HP. Baru kundul ngoto na menggoreng HP. Kalau menteni kita ajari mulai ayunan naik gua pakai HP. Bisa kita mau benar-benar mengajari anak sesuaikan menurut tempat. Enggak membergah, berkeh. Aku beda pengakak kubek. Sepatah tertawa aku. Ada anak mudaku. Nang bahasa anak muda pendaki. Orang pernah keluar aku naik. Bahaya mo kita ada keluar po na bahasa na lagi, buku bidon. Malah kita keluar. Kepeken bahkan kama kepeken jam 2 sama jam 5 jam lalu. Ya, orang tidak keluar kaki, kepesen dia melelak. Kalau kepimbang na sendi. Ini payah. Makanya mara bisa saranku kepada kaum bapak dan kaum ibu, anak-anak ini sesuaikan menurut standar. Bahu dengoy ya umpamana bedalan kelas 2 ding ya SD, ulang baik kebana pisau, baik kebana tengkiut. Ngoyat SMP, baik kebana pisau, ngoyat sama